Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Kembali lagi dengan Waziha Afrilia. Saya dari Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjawab seputar dari metode penelitian yang telah disajikan sebagaimana berikut, yaitu sekitar 20 pertanyaan. Nah, di sini saya akan menganalisis pengaruh gaya hidup dan brand image terhadap keputusan konsumen dalam membeli sepeda motor Honda pada konsumen di kota XYZ. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana gaya hidup Anda memengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Honda. Nah, gaya hidup yang standar namun tetap stylish, tidak ketinggalan zaman dan cukup terjangkau membuat saya memilih produk Honda. Kemudian yang kedua, sejauh mana Anda memperhatikan brand image sepeda motor Honda dalam proses pembelian. Nah, saya melihat informasi yang disajikan karena informasi ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan saya selanjutnya. Nah, yang ketiga, bagaimana interaksi antara gaya hidup dan brand image mempengaruhi persepsi Anda terhadap sepeda motor Honda. Nah, tentunya gaya hidup dan brand image akan menentukan status sosial orang tersebut. Kemudian yang keempat, apakah informasi tentang gaya hidup dan brand image diperoleh dari media sosial atau pengalaman langsung? Nah, di sini saya mencari informasi melalui media sosial yang pastinya. Kemudian yang kedua, saya juga menerapkan sistem sharing dengan teman-teman, dengan rekan-rekan kerja terutama. Kemudian meminta testimoni juga dari keluarga terdekat. Kemudian yang kelima, seberapa penting bagi Anda untuk memiliki sepeda motor dengan brand image yang sesuai dengan gaya hidup Anda? Nah, tentunya sedikit berpengaruh ya teman-teman, karena ini juga berhubungan dengan yang pasti dengan kebutuhan, kemudian juga berhubungan dengan keinginan, mood kita. Nah, di sini juga berpengaruh pada titik kepuasan kita konsumen tentunya. Kalau kita sudah menggunakan apa yang kita inginkan sesuai mood kita, yang tentunya kita akan bekerja dengan penuh semangat. Kemudian yang keenam, apakah ada aspek khusus dari gaya hidup Anda yang paling mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor Honda? Nah, tentunya ya ada, yaitu kondisi dari finance. Ya, kita nggak harus memaksakan gengsinya kita, karena kita harus tetap melihat finance kita, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kemudian bagaimana sepeda motor Honda mempengaruhi harapan Anda terkait brand image yang diusungnya, yaitu tentunya apa yang mereka usung itulah yang harus sesuai dengan fakta, yaitu menjaga kualitas agar para konsumen tidak beralih pada produk yang lain. Kemudian yang kedelapan, seberapa besar pengetahuan Anda tentang fitur dan spesifikasi sepeda motor Honda terkait dengan gaya hidup Anda? Nah, ini sangat berpengaruh karena kebetulan saya menyukai motor yang lebih kepada fungsional dari estetika. Nah, estetika itu menurut saya nomor 2, tetapi kalau fungsional itu yang utama, terutama pada tools yang ada pada motor tersebut. Nah, saya menyukai motor Honda yang pertama karena bodinya yang cukup ramping dan contohnya motor itu ya, Vario, contohnya Vario. Nah, selain bodinya yang ramping, kemudian kebetulan saya juga bekerja di daerah yang padat penduduknya. Nah, di situ juga diperlukan bodi yang ramping agar tidak menurut saya mudah menyalip kendaraan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua saya melihat dari sisi jok.
jok motor tersebut. Nah, ketika jok motor yang besar itu sangat memberikan keleluasaan terhadap saya, karena yang pertama terkait penyimpanan helm di saat parkir, terutama parkir di kafe atau di luar kantor yang pastinya yang menurut saya kurang aman. Nah, kita bisa memasukkan helm di jok motor tersebut, dan selain space-nya yang besar juga mengurangi bawaan yang di dalam tas punggung saya. Kemudian saya juga melihat volume tangki. Nah, volume tangki ini juga sangat penting karena saya juga suka berjalanan jauh ya, terutama pulang kampung. Kemudian saya agak malas kalau harus mengisi bensin berulang-ulang kali singgah di pom bensin. Nah, itu saya cukup kurang suka. Kemudian cc mesin. Nah, cc mesin tentunya juga sangat penting bagi saya karena mesin yang kuat ketika beban di belakangnya itu cukup berat. Nah, di cc mesin itu sangat berpengaruh karena agar bagaimana caranya motor tersebut mampu tarikannya tetap laju. Kemudian nomor 9, apakah Anda lebih cenderung membeli produk yang menawarkan gaya hidup yang serupa dengan orang-orang di sekitar Anda? Tentu tidak. Saya tidak akan, ya mungkin cuma 30% doang berpengaruh, tapi saya lebih mementingkan kepribadian saya. Perlunya apa? Saya tidak terlalu gimana dengan gaya hidup di orang di sekitar saya. Kemudian 10. Seberapa besar peran iklan atau promosi brand image Honda dalam keputusan pemilihan Anda? Cukup berpengaruh karena terutama saya menjadi tahu apa sih spesifikasi mereka, apa sih keistimewaan dari produk Honda. Kalau mereka tidak melakukan promosi yang tepat dan kurang gencar terhadap kompetitornya juga akan berpengaruh dalam penjualan mereka. Kemudian 11, bagaimana pengalaman atau testimoni orang lain memengaruhi persepsi Anda terhadap brand image sepeda motor Honda. Nah, sempat menjadi pertimbangan juga ya teman-teman, karena saya pernah melihat di salah satu media sosial ada kejadian patah kerangka pada bodi dari motor Honda. Ya itu cuman tabrakan ringan doang, tapi sempat terjadi patah pada kerangka. Namun Honda menaikkan lagi image mereka dengan memberikan garansi kerangka sebanyak 5 tahun. Nah, kemudian 12, sejauh mana faktor harga memainkan peran dalam keputusan pembelian Anda dibandingkan dengan gaya hidup dan brand image. Nah, ini sangat berpengaruh, yaitu ya sekitar 60%. Kemudian, apakah Anda lebih milih untuk memiliki sepeda motor Honda karena faktor gaya hidup atau performa teknisnya? Yang sangat saya utamakan yaitu adalah performa teknisnya. Kemudian kalau gaya hidup yaitu nomor 2. Pertanyaan nomor 14, sejauh mana preferensi terhadap brand image mempengaruhi keputusan konsumen dalam kategori sepeda motor? Nah, ya kalau misalkan karena selain sebagai pemenuhan kebutuhan, jika kepuasan juga bisa dikabulkan, kenapa tidak? Apakah Anda memiliki pengalaman negatif atau positif dengan sepeda motor Honda yang memengaruhi pandangan Anda terhadap brand image? Nah, sejauh ini saya belum ada pengalaman pribadi, tetapi saya pernah melihat yang saya bilang tadi, yaitu patah kerangka pada bodi motor Honda. Kemudian, seberapa sering Anda mencari informasi tentang sepeda motor Honda sebelum membuat keputusan pembelian? Nah, sering.
Tidak hanya di medsos, saya juga akan minta pengalaman rekan-rekan kerja yang menggunakan produk Honda juga tentunya. 17. Apakah Anda percaya bahwa sepeda motor Honda mencerminkan identitas atau gaya hidup Anda? Ya jelas. Kemudian 18. Seberapa besar pengaruh teman atau keluarga dalam mempengaruhi pilihan Anda untuk memiliki sepeda motor Honda? Ya sekitar 70% ya, karena saya mikirnya seperti ini. Karena orang juga banyak yang make, ya berarti produk ini bagus gitu. Kalau 19, bagaimana proses after sales service atau layanan pelanggan Honda mengaruhi keputusan pembelian Anda? Nah, ini saya kasih rate 8/10 ya, karena ya saya melihat servisnya juga sangat bagus ya teman-teman. Pelayanan juga bagus, surat menyurat serta plat yang dikeluarkan ya bagus. Kemudian 20, apakah Anda memiliki niat untuk membeli kembali sepeda motor Honda di masa depan berdasarkan pengalaman Anda saat ini? Tentu iya, jika motor saya sudah mengalami kerusakan. Terima kasih. Kemudian bagian B, yaitu coba Anda analisis apakah rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian sudah benar sesuai dengan teori metode penelitian. Menurut saya itu sudah benar, hanya saja terdapat kekurangan khususnya pada bagian manfaat penelitian yang perlu ditambahkan, yaitu dengan pernyataan konsumen mampu menganalisis gaya hidup mereka dalam pembelian. Kemudian yang kedua, yaitu yang perlu ditambahkan adalah konsumen mengetahui brand image dari sepeda motor Honda tersebut agar mengetahui keputusan selanjutnya apa yang akan diambil. Nah, kemudian nomor 2, kira-kira teori apa yang digunakan untuk mendukung penelitian Anda dengan judul di atas? Nah, saya di sini mengambil teori yang umum ya, agar mudah diterima masyarakat tentunya. Kemudian nomor 3, kira-kira apakah teknik analisis data yang digunakan sudah benar? Menurut saya sudah, karena menggunakan analisis regresi linear yang melampirkan dengan jelas nilai-nilai antar variabel. Nah, kemudian yang keempat, sebutkan penelitian terdahulu sebanyak 3 buah yang sesuai dengan judul kasus di atas. Nah, saya yang pertama dari Kiki Rizky Pratiwi, yaitu pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian motor Honda Vario di dealer Honda Panji Perkasa Perdana. Kemudian yang kedua, pengaruh brand image, atribut produk, dan harga terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Kulon Progo oleh Tosan Widodo. Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga, yaitu pengaruh brand image, kualitas produk, persepsi harga terhadap keputusan pembelian Honda Scoopy di Tangerang. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana sih populasi dan sampel yang digunakan? Apakah sudah sesuai dengan teori metode penelitian bisnis? Menurut saya itu sudah. Kemudian yang keenam, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam kasus di atas. Dalam kasus di atas, penulis menggunakan variabel kota XYZ, brand image, gaya hidup, serta keputusan individual. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.